Halo anak-anak semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, nama Ibu Tia. Hari ini kita akan belajar terkait materi sistem persamaan linear dua variabel. Capaian pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mendefinisikan variabel dan konstanta dalam suatu persamaan. Yang kedua, siswa mampu mendefinisikan bentuk umum SPLDV. 3. Siswa mampu menerjemahkan permasalahan kontekstual ke dalam model SPLDV. Dan yang terakhir, siswa mampu menentukan solusi SPLDV dengan metode grafik, substitusi, eliminasi, dan gabungan. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, memahami konsep variabel dan persamaan dalam matematika, dan menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan SPLDV menggunakan metode grafik, substitusi, eliminasi, dan gabungan. Nah, sebelum kita lanjut, kira-kira ada yang tahu tidak apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV adalah sistem yang terdiri dari dua persamaan linear yang memiliki dua variabel, misalnya variabel X dan variabel Y. Bentuk umum dari SPLDV yaitu AX tambah BY sama dengan C, dengan A dan B merupakan koefisien. Koefisien adalah bilangan yang mengalihkan variabel dalam suatu persamaan, sedangkan X dan Y merupakan variabel. Variabel adalah simbol atau huruf yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan yang belum diketahui dalam suatu persamaan. Dan C merupakan konstanta. Konstanta adalah nilai tetap dalam suatu persamaan. Terdapat 4 metode yang dapat digunakan untuk menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama yaitu metode grafik. Metode grafik adalah cara menyelesaikan SPLDV dengan menggambar grafik kedua persamaan pada bidang koordinat, lalu mencari titik potong kedua garis sebagai solusi dari sistem tersebut. Pada suatu hari, Andi membeli 2 potong ayam goreng dan 2 bungkus kentang goreng dengan harga 18.000. Dan Dimas juga membeli 2 potong ayam goreng dengan sebungkus kentang goreng dengan harga 14.000. Nah, berapakah harga masing-masing makanan tersebut? Penyelesaiannya, yang pertama misalkan harga ayam goreng sama dengan X dan harga kentang goreng sama dengan Y. Nah, dari ilustrasi tadi kita peroleh persamaannya yaitu 2X tambah 2Y sama dengan 18.000 dan 2X tambah Y sama dengan 14.000. Nah, untuk persamaan yang pertama, cari nilai X-nya dengan mensubstitusi Y sama dengan 0. Maka kita peroleh nilai X-nya sama dengan 9.000 sehingga titik yang diperoleh yaitu 9.000,0. Nah, untuk mencari nilai Y-nya yaitu kita mensubstitusi X-nya sama dengan 0 sehingga kita peroleh Y-nya sama dengan 9.000, maka titik potong yang diperoleh yaitu 0,9.000. Berikut merupakan grafik persamaan 2X tambah 2Y sama dengan 18.000 yang memiliki titik 9.000,9.000. Persamaan yang kedua yaitu 2X tambah Y sama dengan 14.000. Maka kita lakukan hal yang sama. Yang pertama cari nilai X dengan mensubstitusi Y sama dengan 0, maka kita peroleh nilai X sama dengan 7.000 sehingga titik yang diperoleh 7.000,0, dan kemudian kita cari nilai Y dengan mensubstitusi X sama dengan 0, maka kita peroleh nilai Y sama dengan 14.000 sehingga titik yang diperoleh yaitu 0,14.000. Berikut merupakan grafik persamaan 2X tambah Y sama dengan 14.000 yang memiliki titik 7.000,14.000. Kemudian gabungkan kedua grafik tersebut, maka berdasarkan grafik di atas kita peroleh titik potongnya yaitu 5.000,4.000.
maka kita peroleh harga satu ayam goreng itu sama dengan 5.000 dan harga sebungkus kentang goreng itu sama dengan 4.000. Yang kedua yaitu metode substitusi. Metode substitusi adalah cara menyelesaikan SPLDV dengan menggabungkan persamaan-persamaan yang diketahui. Metode ini dilakukan dengan mengganti salah satu variabel dengan variabel lain yang setara. Pada suatu hari, sepasang kakak beradik datang membeli es krim. Adik perempuan membeli 2 es krim stroberi dan 2 es krim coklat dengan harga Rp20.000. Dan kakak laki-laki membeli 1 es krim stroberi dan 2 es krim coklat dengan harga Rp15.000. Kemudian, di hari yang sama, teman mereka juga datang membeli es krim. Ia membeli 1 es krim stroberi dan 1 es krim coklat. Jika ia memiliki uang Rp20.000, apakah cukup untuk membayar es krim tersebut? Penyelesaian yang pertama, misalkan harga es krim stroberi sama dengan X dan harga es krim coklat sama dengan Y, sehingga kita peroleh 2X tambah 2Y sama dengan Rp20.000 sebagai persamaan pertama dan X tambah 2Y sama dengan Rp15.000 sebagai persamaan kedua. Kemudian kita ambil persamaan yang kedua yaitu X tambah 2Y sama dengan Rp15.000, maka kita peroleh X sama dengan Rp15.000 kurang 2Y. Kemudian kita substitusikan nilai X yang tadi ke persamaan pertama yaitu 2X tambah 2Y sama dengan Rp20.000 untuk memperoleh nilai Y-nya. Maka di sini nilai Y yang kita peroleh itu sama dengan Rp5.000. Kemudian kita substitusikan nilai Y tersebut ke X sama dengan Rp15.000 kurang 2Y, maka kita peroleh nilai X-nya sama dengan Rp5.000. Sehingga di sini harga es krim stroberi itu sama dengan Rp5.000 dan harga es krim coklat itu sama dengan Rp5.000. Nah, tadi teman mereka membeli 1 es krim stroberi dan 1 es krim coklat, sehingga total harganya yaitu X tambah Y sama dengan Rp5.000 ditambah Rp5.000, maka sama dengan Rp10.000. Karena uang temannya Rp20.000, maka cukup untuk membayar es krim tersebut. Yang ketiga yaitu metode eliminasi. Metode eliminasi adalah cara menyelesaikan SPLDV dengan menghilangkan salah satu variabel. Metode ini efektif untuk menyelesaikan SPLDV dengan koefisien yang sederhana. Pada suatu hari, Lina membeli 2 tangkai bunga tulip dan 1 tangkai bunga mawar dengan harga Rp33.000, dan Sarah membeli 3 tangkai bunga tulip dan 3 tangkai bunga mawar dengan harga Rp63.000. Nah, kira-kira berapakah harga setangkai bunga tulip dan setangkai bunga mawar? Penyelesaiannya, yang pertama kita misalkan harga 1 tangkai bunga tulip itu sama dengan X dan harga 1 tangkai bunga mawar sama dengan Y. Nah, dari soal, Lina membeli 2 tulip dan 1 mawar, sehingga kita memperoleh persamaan pertama yaitu 2X tambah Y sama dengan Rp33.000. Dan Zara membeli 3 tulip dan 3 mawar. Maka kita bisa memperoleh persamaan yang kedua yaitu 3X tambah 3Y sama dengan Rp63.000. Langkah yang pertama yaitu kita mengeliminasi variabel Y-nya dengan persamaan 1 kita kalikan dengan 3 dan persamaan kedua kita kalikan dengan 1, sehingga kita peroleh 6X tambah 3Y sama dengan 99.000 dan 3X tambah 3Y sama dengan 63.000. Kemudian kita eliminasikan 3Y-nya sehingga kita peroleh 3X sama dengan 36.000, maka X sama dengan 12.000. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita eliminasikan variabel X-nya. Dengan persamaan pertama kita kalikan dengan 3 dan persamaan kedua kita kalikan dengan 2. Maka kita peroleh 6X tambah 3Y sama dengan 99.000 dan 6X tambah 6Y sama dengan 126.000. Kemudian kita eliminasikan 6X kurang 6X hasilnya 0, sehingga yang tersisa negatif 3Y sama dengan negatif 27.000. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1/3 sehingga hasilnya yaitu Y sama dengan 9.000.
maka kita peroleh harga setangkai tulip itu seharga Rp12.000 dan harga setangkai mawar yaitu Rp9.000. Yang terakhir yaitu metode gabungan. Metode gabungan adalah kombinasi dua metode penyelesaian SPLDV, yakni substitusi dan eliminasi. Pada suatu hari, Reka hendak pergi membeli buah. Reka membeli 4 buah apel dan 2 buah jeruk dengan harga Rp17.000. Di hari yang sama, Tino juga datang membeli beberapa buah. Ia membeli 1 buah apel dan 3 buah jeruk dengan harga Rp10.500. Di perjalanan pulang, Tino dan Reka bertemu dengan Lisa yang juga hendak pergi membeli buah. Lisa membeli 5 buah apel dan 3 buah jeruk, namun dia tidak tahu berapa uang yang harus dia bayarkan. Nah, anak-anak semua, yuk kita bantu Lisa untuk menghitung belanja aja. Pada awal mulanya, Reka membeli 4 buah apel dan 2 buah jeruk dengan harga Rp17.000 dan Tino membeli 1 buah apel dan 3 buah jeruk dengan harga Rp10.500. Nah, pertama kita bisa memisalkan apel itu sama dengan X dan jeruk itu sama dengan Y. Dari ilustrasi tadi, kita peroleh model matematikanya yaitu 4X tambah 2Y sama dengan 17.000 dan X tambah 3Y sama dengan 10.500. Kemudian, kita bisa menggunakan metode eliminasi dengan cara menghilangkan salah satu variabelnya. Di sini kita akan menghilangkan variabel X-nya. Sehingga persamaan 1 kita kalikan dengan 1 dan persamaan kedua kita kalikan dengan 4. Maka kita memperoleh hasilnya yaitu 4X tambah 2Y sama dengan 17.000 dan 4X tambah 12Y itu sama dengan 42.000. Kemudian kedua persamaan tersebut kita kurangkan. Karena 4X kurang 4X hasilnya 0, maka kita peroleh negatif 10Y sama dengan negatif 25.000. Maka Y sama dengan negatif 25.000 dibagi dengan negatif 10. Sehingga hasil yang kita peroleh yaitu Y sama dengan 2.500. Selanjutnya, dari hasil tersebut kita substitusikan ke salah satu persamaan awal tadi. Di sini kita akan menggunakan persamaan yang kedua yaitu X tambah 3Y sama dengan 10.500. Kita substitusikan nilai Y tadi sehingga X tambah 3 dikali 2.500 itu sama dengan 10.500, maka X tambah 7.500 itu sama dengan 10.500, X sama dengan 10.500 kurang 7.500 sehingga kita peroleh nilai X-nya yaitu sama dengan 3.000. Kita sudah memperoleh nilai X dan Y-nya yaitu nilai X sama dengan 3.000 dan nilai Y sama dengan 2.500. Nah, dari ilustrasi sebelumnya kita tahu bahwa Lisa ingin membeli 5 buah apel dan 3 buah jeruk. Namun, ia tidak tahu berapa uang yang harus ia bayarkan. Nah, untuk membantu Lisa mengetahui berapa banyak uang yang harus ia bayarkan, maka kita mensubstitusi nilai X dan Y ke dalam model matematikanya, yaitu 5X ditambah 3Y itu sama dengan 5 dikali 3.000 ditambah 3 dikali dengan 2.500. Sehingga hasilnya 15.000 ditambah dengan 7.500 itu sama dengan 22.500. Maka kita peroleh banyaknya uang yang harus Lisa bayar yaitu 22.500. Nah, itu dia penjelasan terkait materi SPLDV. Agar anak-anak lebih paham, silahkan kerjakan kuis berikut.